Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, setelah kemarin kita memperingati atau merayakan hari raya semua orang kudus yang beriman, kita merayakan gereja yang berjaya. Siapa yang merayakan? Yaitu kita yang masih sedang di dunia ini, gereja musafir yang menuju perjalanan menuju Yerusalem surgawi. Nah, hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman. Gereja yang masih menderita, gereja yang masih berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Dan gereja musafir, gereja yang sedang berjuang di dunia ini, membawa mereka arwah-arwah atau jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian melalui doa-doa permohonan, terutama melalui kurban ekaristi yang secara khusus diperuntukkan untuk mereka, supaya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ketiganya oleh karena belas kasihnya menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang sedang ada di api penyucian dalam waktu yang sesegera mungkin. Ini permohonan gereja. Dan ini para saudara sesuai dengan Injil pada hari ini, Yohanes 6 ayat 37 sampai 40, di mana memang Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibuang atau tidak seorang pun yang diberikan Bapa kepadaku akan dibuang. Hal ini tentu menunjukkan kepada kita bahwasanya tak seorang pun di antara manusia yang tak ingin diselamatkan. Oleh karena itulah Yesus pertama-tama datang ke dunia untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua, Yesus akan pertama-tama datang untuk menghakimi. Kalau saat ini Yesus datang untuk mengampuni, maka ketika saat yang kedua itu belum datang, gereja selalu berusaha dengan doa-doa dan intensinya untuk mohon belas kasihan. Karena kita percaya bahwa apa yang diberikan Bapa kepada Yesus tak satu pun akan dibuang. Tapi ini lalu mengingatkan kita akan manusia pertama dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa, yang pada akhirnya mereka dibuang dari tanah atau dari Taman Eden. Taman yang diberikan kepada mereka, di mana mereka ditempatkan di situ. Namun kemudian karena mereka tidak taat kepada Allah, lalu akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Nah, melalui kedatangan Kristus, Sang Adam yang baru, manusia tidak lagi diusir, tidak lagi dibuang, tetapi justru ditarik, justru dirangkul, justru kemudian dipeluk dan dicari bahkan, karena Allah dalam dirinya sendiri tak ingin seorang pun yang binasa. Saudara-saudari terkasih, Yesus pernah berkata bahwa ada dosa yang bisa diampuni. Sebetulnya itu secara tidak langsung. Secara langsung dia berkata kalau seorang menghujat Roh Kudus, maka ia tidak akan diampuni baik di saat ini maupun di dunia atau di saat yang akan datang. Berarti ada dosa yang diampuni dan ada dosa yang tidak diampuni, baik di saat ini maupun pada masa yang akan datang atau di dunia yang akan datang. Nah, jadi gereja yakin bahwa memang dosa itu melahirkan bukan saja kita makin jauh dari Tuhan atau melawan kehendak Tuhan, tapi lalu melahirkan cacat dan melahirkan hukuman atas dosa itu sendiri. Allah sendiri sudah mengampuni, akan tetapi ya siksa atau sanksi hukuman yang diberikan harus terus tetap dijalani. Nah, itulah maka kita yakin akan pengampunan Tuhan, tapi memang Tuhan Yesus pernah berkata setiap kata dan perbuatan yang dilakukan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita Gereja Katolik percaya bahwa iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Nah, maka iman itu harus ditunjukkan melalui perbuatan.
perbuatan itu berarti buah dari iman. Nah, maka itu gereja percaya bahwa ada api penyucian, suatu persiapan menuju ke surga. Orang harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di situ ada nuansa kerinduan, di samping penyesalan, tapi ada kerinduan untuk segera bersatu dengan Tuhan, namun belum pada saatnya karena dia masih harus disucikan, dibersihkan. Nah, maka para saudara, doa-doa kita saat ini, mungkin Anda pergi ke makam, mungkin Anda mendoakan dalam intensi-intensi misa hari ini adalah mohon sepenuhnya kerahiman Allah yang tak terbatas atas keluarga kita, saudara-saudara kita, dan siapapun yang kita ingat, lalu kita doakan mereka. Sekali lagi, iman kepercayaan kita mengatakan bahwa tak seorang pun yang diberikan Bapa kepada anak akan dibuang. Nah, sebaliknya bahwa Allah akan menyediakan keselamatan bagi siapapun yang percaya kepadanya dan telah dibangkitkan. Mari kita syukuri misteri perayaan liturgi, misteri iman kita ini yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi Arwah. Kita bersyukur ada bulan yang dikhususkan secara khusus oleh gereja. Bulan 11 ini menjadi bulan arwah. Kita lalu membawa dalam doa-doa kita seluruh harapan dan kerinduan kita untuk kumpulan orang-orang yang masih menderita, yang masih harus berjuang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Semoga kita makin membuka diri, terutama akan karya belas kasih Tuhan bagi hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.